Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Davi TV. Jumpa dengan Bang Davi di sini. Kali ini Bang Davi akan share 6 formula sukses versi Bang Davi. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Baik, ada 6 formula sukses versi Bang Davi. Ya, ini Bang Davi ambil dari nama depan Bang Davi sendiri, yaitu Fedri. Terdiri dari huruf F, I, E, D, R, dan I. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah huruf F. F ini berarti fokus. Jadi pertama-tama, sebelum kita memulai apapun, kita harus berkomitmen untuk fokus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah huruf I. I ini adalah ikhtiar. Ya. Setelah kita berkomitmen untuk fokus, kita harus berikhtiar. Nah, ikhtiar di sini artinya adalah ikhtiar yang maksimal yang bisa kita lakukan. Contohkan oleh ibundanya Nabi Ismail alaihissalam saat beliau ditinggal suaminya di padang pasir dengan anaknya yang masih bayi. Mana bayinya itu kehausan, dan karena kasih sayang seorang ibu, beliau Siti Hajar berlari mengejar sumber mata air yang dia kira sebagai sumber mata air. Ya, kejar, gagal, kejar lagi, gagal. 7 kali beliau bolak-balik sehingga baru beliau mendapatkan sumber mata air justru di kaki Nabi Ismail alaihissalam sendiri, yang sampai saat ini masih diabadikan dengan sumur Zam-Zam. Kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Pada ibadah syai kita juga melakukan berlari-lari kecil selama dengan 7 kali. Nah, ini mengisyaratkan bahwa kita sebagai muslim, kita berusaha itu minimal harus 6 kali, bukan 3 kali, bukan 2 kali, tapi minimal 7 kali. Nah, contoh lain yang bisa kita ambil adalah Colonel Sanders. Kalau Colonel Sanders ini dia berhenti mencari resep ayam goreng yang terbaik, maka mungkin kita tidak akan mengenal yang namanya KFC pada saat ini. Dengan ikhtiar beliau yang maksimal, beliau akan menemukan sebuah resep yang kita kenal sekarang dengan KFC. Itu baru 2 ya. Kita pertama adalah fokus, komitmen untuk fokus. Yang kedua adalah ikhtiar, dan ikhtiar itu adalah ikhtiar yang maksimal. Sudah 2. Oke, yang ketiga ya. Ketiga adalah huruf E. Nah, huruf E ini artinya efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien, efektif kita akan lebih mengacu kepada hasil, tapi efisien lebih mengacu atau lebih mengacu kepada proses. Nah, sudah 3 ya, kita berkomitmen untuk fokus, kemudian berikhtiar dengan maksimal, kemudian dengan ikhtiar yang kita lakukan itu, yang kita lakukan dengan fokus itu, kita lakukan dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian ada yang keempat. Apa itu yang keempat? Adalah D. Apa itu D? D ini adalah dinamis. Artinya apa? Kita harus dinamis. Kita sudah fokus, kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, kita sudah berusaha dengan efektif dan efisien, tetapi kita juga harus bekerja dengan dinamis. Banyak kejadian, banyak perusahaan yang tumbang justru karena mereka tidak mengadaptasi, tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Contoh yang sangat fenomenal adalah tumbangnya kejayaan Nokia setelah mereka menolak mentah-mentah teknologi atau aplikasi yang namanya Android. Nah, jadi kita juga harus fleksibel, tidak kaku, dan terbuka dengan perkembangan terbaru. Baik, itu sudah ada F, I, E, D, dan
D itu adalah dinamis, kita tidak kaku, kita fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kelima adalah R. R ini adalah realistis. Nah, kenapa realistis? Apakah kita tidak boleh punya cita-cita yang tinggi? Boleh, bahkan harus. Tetapi kita harus realistis di sini. Kita harus membagi goal atau tujuan kita menjadi 3. Pertama, goal jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga apapun yang kita targetkan itu lebih realistis dan mudah untuk kita capai. Itu yang kelima. Nah, yang terakhir adalah I. Yang kedua ini, I ya. Yang kedua ini adalah ikhlas. Nah, dimana kita sudah berkomitmen untuk fokus. Kedua, kita sudah berikhtiar dengan maksimal. Ketiga, kita sudah bekerja dengan efektif dan efisien. Terus yang keempat, kita sudah mengikuti perkembangan zaman, kita dinamis. Kita juga sudah mengatur rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dengan dengan realistis. Kemudian kita juga harus yaitu ikhlas. Karena manusia hanya berkewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil itu adalah hak prerogatifnya Allah. Sehingga kita nanti apapun hasil yang kita dapatkan, asal kita berusaha dengan maksimal, mudah-mudahan sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian mungkin yang bisa Bang Davi sampaikan pada hari ini, sehingga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Bang Davi sendiri. Bang Davi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.